menjelang akhir kehidupannya, sosok Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu kembali menunjukkan ketawaduan yang begitu dalam. Seorang pemimpin besar yang pernah memikul amanah umat, justru tidak disibukkan oleh kenangan kejayaan. Tidak pula oleh kekuasaan yang pernah berada di tangannya, melainkan oleh satu hal yang jauh lebih berat. Bagaimana ia akan menghadap Allah dalam hari-hari terakhirnya. Ketika sakit mulai melemahkan tubuhnya, Abu Bakar mulai mempersiapkan dirinya untuk sebuah perjalanan yang pasti. Dalam wasiatnya, ia menyampaikan agar harta yang pernah ia gunakan selama menjabat sebagai khalifah dikembalikan ke Baitul Mal. Ia tidak ingin ada sesuatu yang bukan haknya ikut terbawa ketika ia berdiri di hadapan Allah. Bukan karena harta itu besar, tetapi karena ia takut ada satu hak manusia yang belum ia kembalikan. Sikap ini bukan sekadar kehati-hatian, melainkan cerminan dari pemahaman yang dalam, bahwa sekecil apapun amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam riwayat disebutkan, ia meminta agar beberapa harta sederhana, seorang hamba sahaya, seekor unta yang digunakan untuk menyiram tanaman, seekor unta penghasil susu, serta sepotong kain diserahkan kepada penggantinya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan setelah beliau wafat, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha pun menunaikan wasiat itu, menyerahkan semuanya kepada Umar sebagai bukti amanah yang dijaga hingga akhir. Bahkan dalam riwayat pula disebutkan, ketika harta itu sampai kepada Umar, beliau menangis seraya berkata bahwa Abu Bakar telah benar-benar menyulitkan orang-orang setelahnya, karena standar amanah yang ia tinggalkan begitu tinggi. Di saat-saat yang semakin mendekatkan beliau kepada ajal, Abu Bakar juga memikirkan masa depan umat ini. Ia tidak ingin kaum muslimin terpecah setelah kepergiannya. Maka setelah bermusyawarah dengan para sahabat, ia berwasiat agar Umar bin Khattab menjadi khalifah setelahnya. Sebuah keputusan yang lahir dari pertimbangan yang matang dan tanggung jawab yang besar. Sementara itu, sakit yang beliau rasakan semakin berat. Ketika sakitnya semakin parah, Abu Bakar tidak lagi mampu menjadi imam salat, maka ia meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Di saat-saat terakhir itu, putrinya, Aisyah, berada di sisinya, menemani, menyaksikan dengan penuh ketenangan bagaimana seorang sahabat besar bersiap kembali kepada Rabb-Nya. Beliau pun berpesan agar ia dikafani dengan pakaian yang biasa ia kenakan sehari-hari. Sebuah pilihan yang mencerminkan kesederhanaannya, bahkan di penghujung hidupnya. Ia meminta agar dimandikan oleh istrinya, Asma binti Umais radhiyallahu anha, bersama putranya, Abdurrahman. Dan ketika waktu itu tiba, seakan dunia perlahan menjauh darinya, dan yang tersisa hanyalah pertemuan dengan Rabb-Nya. Pada malam Senin, 21 Jumadil akhir tahun ke-13 Hijriah, setelah matahari terbenam, Abu Bakar menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah SAW. Seakan hidupnya benar-benar mengikuti beliau hingga akhir. Kemudian, pada malam itu juga, jasadnya dimakamkan di tempat yang paling mulia, di samping makam Rasulullah SAW. Seakan perjalanan hidupnya yang selalu dekat dengan Nabi, sejak awal keislaman, dalam hijrah, dalam perjuangan, hingga menjadi sahabat paling setia, ditutup dengan kedekatan yang sama, bahkan dalam peristirahatan terakhirnya. Kisah ini bukan sekadar tentang wafatnya seorang khalifah, tetapi tentang bagaimana seorang hamba menjaga keikhlasan hingga akhir, menjaga amanah hingga detik terakhir, dan meninggalkan dunia dalam keadaan bersih. Sebuah teladan bahwa sebesar apapun amanah yang diemban, pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita bawa saat kembali kepada Allah. Dan ketika dunia telah ia tinggalkan, yang tersisa bukanlah kekuasaan, tetapi jejak keikhlasan,
yang tidak pernah ia perlihatkan. Wallahu alam.